Alasan kenapa orang pendiam justru lebih disegani. Rahasia karisma tanpa butuh validasi. Dunia seringkali lebih berpihak pada mereka yang suaranya paling keras, mereka yang paling jago mempromosikan diri, dan mereka yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Namun ada satu kekuatan yang sering terabaikan, yaitu kekuatan seseorang yang bisa menguasai ruangan tanpa perlu mengeluarkan satu kata pun. Kita sering melihat sosok yang duduk tenang di pojok, tidak banyak bicara, api kehadirannya terasa begitu nyata dan sulit untuk diabaikan. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita menyelami sisi terdalam dari karakter manusia yang mungkin selama ini jarang kita sadari dalam hiruk-pikuk dunia. Menjadi seorang outsider atau orang yang merasa tidak pernah benar-benar masuk dalam kelompok manapun, sebenarnya adalah sebuah anugerah, bukan kutukan. Ketika kita berhenti berusaha keras untuk cocok dengan standar orang lain, disitulah letak awal dari karisma yang sesungguhnya. Orang yang dominan dalam diam tidak butuh pengakuan dari kiri atau kanan untuk merasa berharga. Kepercayaan diri mereka tidak dibangun dari pujian orang, melainkan dari kedalaman hubungan mereka dengan diri sendiri dan penciptanya. Dalam psikologi sederhana, orang yang terlalu banyak bicara seringkali sedang menutupi rasa tidak amannya. Sebaliknya, mereka yang diam biasanya sedang mengobservasi, menilai situasi, dan menjaga energinya. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah ruang di mana pikiran-pikiran besar sedang diolah. Disinilah nilai menjaga diri dan lisan menjadi sangat krusial. Kita belajar bahwa setiap kata yang keluar harus memiliki bobot, karena kata-kata yang terlalu murah hanya akan menurunkan harga diri kita di mata orang lain. Karisma sejati itu muncul saat kita sudah selesai dengan urusan internal kita sendiri. Kita tidak lagi haus akan tepuk tangan, karena kita tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai kita. Ini adalah bentuk keikhlasan dalam bersikap, di mana tujuan utama kita bukan lagi untuk terlihat hebat, tapi untuk menjadi benar. Ketika hati sudah tenang dan hanya mengharap ketenangan dari Allah, maka pandangan mata dan sikap tubuh kita akan memancarkan sebuah otoritas alami yang tidak bisa dipalsukan. Seorang outsider yang dominan memahami bahwa mereka tidak perlu memenangkan setiap argumen untuk merasa menang. Ada kekuatan besar dalam membiarkan orang lain merasa benar, sementara kita tetap memegang prinsip yang kita yakini di dalam hati. Ini adalah bentuk kesabaran yang aktif. Kita sabar mendengarkan, sabar menunggu saat yang tepat untuk bicara, dan sabar dalam menghadapi perilaku orang lain yang mungkin memancing emosi. Keteguhan hati inilah yang membuat orang lain merasa sungkan dan hormat secara otomatis. Kita harus mulai membiasakan diri untuk merasa nyaman dalam kesendirian. Banyak orang takut menjadi outsider karena mereka takut kesepian. Padahal, dalam kesunyian itulah kita bisa melakukan introspeksi yang jujur. Dengan sering melihat ke dalam diri, kita jadi tahu apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh tren atau pendapat orang yang berubah-ubah. Orang yang sudah tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, tidak akan pernah merasa rendah diri di hadapan manusia. Membangun karisma dalam diam juga berarti kita harus memiliki batasan yang jelas. Kita tidak harus selalu tersedia bagi semua orang. Saat kita selektif dengan siapa kita bicara dan kemana kita pergi, orang akan mulai menghargai waktu dan kehadiran kita.
ini bukan soal sombong, tapi soal menjaga kehormatan diri. Dalam diam, kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah tuan atas diri kita sendiri, bukan budak dari ekspektasi lingkungan sekitar. Penting untuk diingat bahwa dominasi yang tenang ini tidak lahir dari keinginan untuk menindas atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru, ini lahir dari rasa syukur atas apa yang kita miliki tanpa perlu membanding-bandingkannya dengan milik orang lain. Saat kita bersyukur, wajah kita akan menampilkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan kosmetik atau pakaian mahal manapun. Ketenangan inilah yang menarik orang-orang berkualitas untuk mendekat kepada kita tanpa perlu kita kejar. Jangan pernah merasa kecil hanya karena kita tidak seberisik orang lain di luar sana. Dunia butuh orang-orang yang bisa berpikir sebelum bertindak, yang bisa menahan diri saat orang lain lepas kendali, dan yang bisa memberikan pengaruh lewat integritas, bukan lewat citra buatan. Jadilah sosok yang kehadirannya memberi dampak, dan ketiadaannya memberi rasa rindu. Karena kamu memiliki kedalaman jiwa yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Teruslah melangkah di jalan yang sunyi ini, jika itu memang membuatmu lebih dekat dengan ketenangan batin. Menjadi outsider adalah posisi yang strategis untuk melihat dunia dengan lebih jernih. Gunakan waktu diammu untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat akar prinsipmu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menemani perjalanan ini di Jejak Diri. Kalau kamu merasa bahasan ini menyentuh bagian dari pengalaman hidupmu, jangan ragu untuk berbagi ceritamu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.